Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua penjuang PAUD di Indonesia? Semoga kita selalu dalam kebahagiaan, keceriaan, dan kesehatan yang berada bahagia di lingkungan anak usia dini. Di pertemuan atau tema kali ini adalah kita akan membahas tentang literasi di PAUD. Kata-kata literasi memang sudah tidak asing bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang memang di bidang pendidikan terkait dengan literasi. Sebenarnya sederhananya adalah bahwa kita bicara bagaimana menumbuhkan minat mereka untuk membaca, dan kali ini saya akan membahas terkait dengan literasi di pendidikan anak usia dini. Nah, kalau misalkan kita bicara tentang literasi gitu ya, kalau kita lihat gambar di sini bahwa mereka dikaitkan dengan konsep membaca yang menyenangkan, konsep membaca yang bahagia, penuh keceriaan. Artinya mereka dengan berada di ruangan terbuka, lingkungan yang aman, nyaman, bersih gitu ya, udara, dan juga diberikan kebebasan mereka, baik ada yang sambil duduk, ada yang sambil tiduran gitu ya, tapi tetap bahwa di dalam gambar ini menunjukkan bahwa anak-anak tetap diberikan diberikan mereka untuk bereksplorasi dalam memahami cerita yang ada di dalam bukunya, tetapi ditekankan dengan penuh kebahagiaan tanpa ada unsur paksaan. Kalau kita lihat gambar dari sini, sehingga ekspresi mereka pun juga penuh dengan kebahagiaan ya. Nah, kalau kita bicara literasi, menurut Elizabeth bahwa kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi. Kita dalam arti komunikasi itu bisa membaca, berbicara, menyimak, dan menulis. Nah, bagaimana ditekankan kembali adalah kemampuan berbahasa dan juga berkomunikasi. Ditanamkanlah sejak usia dini bagaimana menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang tepat untuk memberikan jalan buat mereka dalam melakukan komunikasi kepada teman-teman seusianya, juga berkomunikasi kepada guru gitu ya, juga kepada orang tua dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kalau kita bicara mengkaji dari segi Al-Quran dan hadis, begitu kita berbicara terkait dengan literasi, itu begitu banyak sekali pembahasan atau hal-hal yang terkait dengan penekanan membaca. Di dalam Al-Quran itu terdapat 37 ayat yang mengisikan tentang membaca. Ya, yang berikutnya adalah, di antaranya adalah salah satunya adalah surat As-Saffat ayat 100. Dalam arti, ya Allah anugerahkanlah kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang yang soleh. Lalu sesungguhnya perbuatan itu tergantung pada niatnya. Dan bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Lalu berikutnya adalah siapa yang tidak berkasih sayang, dia pun tidak akan mendapatkan kasih sayang. Dan juga sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Dari hal ini kita bisa lihat bahwa konsep membaca itu tidak saja diterapkan secara keilmuan, tetapi memang sudah dari awalnya dalam Al-Quran sudah ditekankan bahwa ada 37 ayat terkait dengan membaca. Nah, poin kedua, bagaimana kita memberikan keturunan yang baik, bagaimana juga kita memberikan sesuatu hal yang baik, dan juga bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya kepada anak usia dini. Bagaimanapun yang mereka lakukan, tetap kita harus berikan mereka dengan penuh kasih sayang, tentunya akan menjadi manfaat buat mereka di kelak saat mereka sudah tumbuh dewasa. Nah, terkait dengan literasi, gitu ya, Permendikbud nomor 18 tahun 2018 terkait dengan layanan PAUD. Di sini kita bicara bahwa pelayanan PAUD itu berkesinambungan ya, dan juga non-diskriminasi. Artinya apa? Ketika berkesinambungan, mereka secara komprehensif pelayanan itu mulai mencapai dari seluruh usia dari 0 sampai 6 tahun, dan juga dari tingkat playgroup atau kelompok bermain sampai tingkat kesiapan mereka masih mau masuk ke SD.
Nah, pelayanan tersedia dijangkau, terjangkau, terus juga diterima oleh masyarakat tentunya berbasis budaya. Sehingga di ayat ini menekankan bahwa terkait dengan pembelajaran literasi kepada anak usia dini harus berkesinambungan sesuai dengan capaian usianya. Dan juga tidak ada diskriminasi dan tentunya juga hal yang disampaikan dalam pembelajaran tersebut juga memang benar-benar diterima oleh masyarakat dan tentunya berbasis budaya di mana tempat lembaga PAUD itu berada. Nah, ketika kita bicara pasal 9, maka dalam pembelajaran PAUD adalah menggunakan pendekatan berpusat pada anak. Dalam arti tetap bahwa konsep bermainnya itu disesuaikan dengan tingkat pencapaian anak. Teman-teman perlu diingat bahwa memang kalau konsepnya kita bicara anak usia dini itu udah full sekali dengan bermain. Berapa jam mereka ada di lembaga kita gitu ya, 2,5 jam atau 3 jam, pasti itu full semuanya dilakukan penuh kebahagiaan dengan bermain. Dan kita concern kepada anaknya, berpusat kepada mereka ya. Dan berikutnya adalah ketika kita bicara pembelajaran di PAUD, maka hal yang paling kita kuatkan adalah kita tidak selalu begitu memaksa atau skolastik gitu ya terkait dengan membaca, menulis, dan berhitung. Bagaimana kemampuan tersebut kita lakukan dengan penuh kebahagiaan dan penuh keceriaan gitu ya, sehingga di Permendikbud 18 ini 2018 itu ditekankan tidak memaksa ya. Jadi tidak lagi konsepnya adalah sebaiknya tidak lagi menggunakan konsep bahwa mereka harus memegang pensil, pulpen atau buku bahwa dalam pengenalan membaca, menulis, dan berhitung, dan selalu diingatkan kembali bahwa harus terpusat kepada anak sesuai dengan usianya ya. Jadi no skolastik, no memaksa terkait dengan hal tersebut. Kasih mereka kebahagiaan. Meskipun yang diajarkan itu adalah sebenarnya tingkat pencapaiannya memang kepentingan mereka untuk mengenal hal tersebut, membaca, menulis, dan berhitung. Tetapi jika dilakukan seperti memaksa, maka tingkat pencapaian keberhasilannya pun juga tidak akan berhasil maksimal gitu ya. Tetapi jika dilakukan dengan rohnya anak usia dini yang penuh keceriaan, kebahagiaan gitu ya, dengan pendekatan bermain, maka insya Allah akan tercapai pencapaian-pencapaian yang satuan pendidikan targetkan, tetapi tetap konsepnya berpusat kepada anak. Nah, kalau kita bicara literasi ibu dan anak usia dini dilihat dari 4 gambar ini. Yang pertama adalah bahagia. Betul, mereka harus bahagia. Itu poin pertama. Kalau sudah anak-anak merasa bahagia, maka itu sangat mudah bagi kita sebagai pendidik atau orang tua akan memberikan satu keilmuan yang akan mereka pahami dan akan memberikan kedekatan-kedekatan yang penuh makna. Ya, yang berikutnya adalah menyenangkan. Kalau sudah bahagia, kita maka akan memberikan sesuatu hal yang menyenangkan. Bagaimana sih konsep literasi ibu dan anak pada anak usia dini? Ya itu tadi, dengan konsep menyenangkan, penuh bahagia, no tekanan gitu ya. Terus juga tidak ada sesuatu unsur paksaan, jadi lebih kepada kebahagiaan dan menyenangkan ya, sama seperti kita sebagai orang dewasa. Jika melakukan sesuatu penuh dengan tekanan atau under pressure, maka kita pun juga akan merasa tidak nyaman. Tetapi begitu sebaliknya, yang kita lakukan penuh kebahagiaan dan menyenangkan, automatically maka kita akan merasakan happy, merasakan senang melakukan hal tersebut. Nah, tahap berikutnya adalah ketika kita bicara literasi ibu dan anak, maka kita harus sabar ya. Kata sabar ini memang perlu kita miliki bagi pendidik ya, anak usia dini, orang tua, atau orang-orang yang memang berada di lingkungan atau yang peduli dengan anak usia dini. Tingkat sabarnya harus benar-benar ekstra. Karena apa? Kita tidak bisa memaksakan sesuatu sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa. Tetapi
Kita harus menyesuaikan dan harus merasakan dan harus mengimbangi apa yang dilakukan dan dirasakan oleh anak usia dini. Itulah salah satunya adalah dengan sabar. Nah, yang terakhir adalah penuh kasih sayang. Tadi sudah diterapkan bahwa di dalam Al-Quran dan beberapa hadis bahwa kita harus memberikan penuh rasa kasih sayang. Karena memang jika kita sudah menumbuhkan rasa kasih sayang kepada anak, khususnya anak usia dini, maka apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi dengan mereka, maka kita akan menyikapinya dengan penuh ketulusan dan kasih sayang, gitu ya. Jadi ditumbuhkan dulu rasa kasih sayangnya sehingga pada penerapan literasi bagi anak usia dini akan berjalan secara maksimal. Nah, benang merahnya adalah bahwa dengan anak usia dini kita harus bahagia, dengan anak muda usia dini kita harus menyenangkan, kita harus happy, dengan anak usia dini juga kita harus sabar dan juga tentunya penuh rasa kasih sayang. Oke, semoga bermanfaat materi kali ini dan juga bisa memberikan faedah buat semua guru-guru PAUD yang ada di Indonesia, pemerhati PAUD dan juga teman-teman pejuang PAUD, baik guru dan orang tua. Semoga ini memberikan manfaat buat teman-teman semua dan juga akan memberikan faedah buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.